Bila Pilpres 2024 ini tidak bisa satu putaran, syukur-syukur satu putaran. Manfaatnya banyak. Pertama, menghemat APBN sampai 17 triliun. Kemudian yang kedua, meminimalisir polarisasi di masyarakat, keterbelahan di masyarakat, dan masih banyak lagi. Tetapi bila tidak bisa dimungkinkan untuk satu putaran, ya, maka kita harus mengambil bagian sebagai pendukung Jokowi tadinya untuk memastikan yang masuk di putaran kedua adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kalau kita sepakat keberlanjutan, kalau Denny Siregar kan dia mengatakan yang penting jangan Prabowo, nggak apa-apa Anies. Nah, bagi saya itu offset sebagai pendukung Jokowi dan offset sebagai pendukung Ganjar. Justru pendiskreditan itu dari dulu kemudian oleh tim Ganjar, oleh partai pendukung Ganjar dilakukan kepada keluarga Jokowi, dilakukan kepada Gibran, bahkan kepada Ibu Iriana, itu menjadikan Ganjar Pranowo elektabilitasnya turun. Dan bahkan sekarang sampai ada yang menganalisis, Burhanuddin Muhtadi, Ganjar itu di bawah Anies. Yang akan masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Anies. Nah, ini bagi saya berbahaya. Coba kita baca dulu beritanya dan nanti kita analisis ya. Burhanuddin Muhtadi, kemungkinan besar yang masuk putaran kedua Prabowo versus Anies. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebutkan potensi suara pendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bagaikan bejana berhubungan yang saling terkait. Kalau pola seperti ini berlanjut, di mana basis pola pemilih Jokowi di Ganjar pindah ke Prabowo, sementara pemilih Anies tetap atau naik secara landai, maka suara antara Ganjar dan Pak Prabowo seperti bejana berhubungan. Kemudian berdasarkan survei, Burhanuddin mengatakan ketika suara pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meningkat, maka yang biasanya menjadi korban adalah suara dari pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian, hal tersebut, kata dia, ditandai dengan hasil survei yang dikeluarkan oleh Polling Institute yang mencatat adanya penurunan suara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dari 36% ke 24%. Sementara Mas Anies tetap suaranya dan dalam kurung kalau tidak ada satupun calon yang mendapatkan 50% plus 1, kemungkinan besar yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo versus Anies, ujarnya. Kemudian, meski demikian, Burhanuddin menegaskan agar masyarakat jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil kesimpulan, karena masih terdapat waktu 2,5 bulan untuk melakukan kampanye sebelum proses pemungutan suara. Selain itu, ia juga menyebutkan apa yang dipaparkannya adalah hasil dari survei yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga analisis yang dilakukannya tidak dapat menjadi acuan pasti terkait apa yang akan terjadi pada 2024. Lalu, toh survei akan berlangsung terus-menerus untuk mengecek pergerakan suara. Siapa yang mengira, termasuk saya sendiri tidak mengira setelah pendaftaran Prabowo Gibran ternyata suara Pak Prabowo malah naik, ujarnya. Kendati demikian, ia menegaskan sampai saat ini belum ada satupun lembaga survei yang memberikan analisis akan terjadinya pemilu presiden berlangsung satu putaran. Pak Prabowo juga belum tentu aman karena suaranya belum mencapai 50%. Artinya satu putaran, meskipun mungkin per hari ini masih belum terjadi katanya. Oke, itu kata Burhanuddin Muhtadi. Masuk akal nggak? Bisa diterima oleh kita atau tidak? Rasional atau tidak analisisnya? Prabowo
dan Ganjar Pranowo pendukungnya itu seperti bejana, saling berkaitan. Bila Prabowo naik, maka Ganjar turun. Bila Prabowo turun, Ganjar naik. Oke lah. Apakah itu benar atau tidak? Yang jelas ini menurut saya mesti ada kewaspadaan dari kita sebagai pendukung Jokowi. Satu kali lagi, syukur-syukur satu putaran. Dan yang menang adalah keberlanjutan. Siapapun aja, mau Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, yang penting jangan perubahan. Kita harus sepakat dulu di sananya sebagai pendukung Jokowi ya. Harus sepakat dulu. Kalau tidak sepakat berbahaya, nanti mengeluarkan analisis seperti Denny Siregar yang asal jangan Prabowo, nggak apa-apa Anies. Padahal visi misinya udah jelas berbeda. Anies perubahan, Prabowo keberlanjutan, Ganjar pun ya keberlanjutan. Kan itu poin besarnya kan di sana. Maka di sini ketika Ganjar Pranowo itu dianalisiskan, dimungkinkan di bawah Anies, dan Prabowo juga tidak lantas mencapai angka 50% plus, maka yang akan masuk putaran kedua Prabowo dan Anies Baswedan. Dan ini jangan sampai dibiarkan. Bagi saya ya, yang pendukung Jokowi, artinya sekarang itu yang memerlukan bantuan besar itu Pak Ganjar. Bagaimana caranya dia masuk ke putaran kedua? Ya, Prabowo itu udah 40 lebih elektabilitasnya dan lain sebagainya. Tetapi tidak lantas 50 plus. Kalau 50 plus ya wis, syukur satu putaran lah. Tapi kalau kemudian tidak nyampe 50% plus, maka kita harus mengambil bagian menjadi orang yang memastikan yang masuk putaran kedua Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Kalau sekarang yang membutuhkan bantuan adalah Pak Ganjar, kita harus sama-sama dorong Pak Ganjar. Kita harus kemudian berkampanye kepada masyarakat agar masyarakat memilih Pak Ganjar, supaya elektabilitasnya kembali naik. Semoga kemudian dia masuk ke putaran kedua. Begitu. Dan apa namanya ya, jangan sampai ulangi kebelunderan itu. Saya kira mulai merevisi itu cara-cara partai pengusung, kemudian tim kampanyenya di dalam menyerang. Karena terbukti kalau kemudian memakai cara penyerangan kepada keluarga Jokowi, kepada Gibran, kepada Ibu Iriana, khususnya Jokowi lah ya, maka bukan malah naik, justru malah turun. Maka ini yang kemudian saya kira salah di dalam berstrategi. Mau bagaimanapun, satu kali lagi, Presiden Jokowi itu jasanya besar banget di Indonesia. Maka jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai juga kita diskreditkan hanya karena berbeda jalan politik. Biarkan jalan politik itu bisa masing-masing. Yang penting kita sepakat keberlanjutan, kan itu. Oh, kemudian Pak Jokowi sekarang lebih ke Prabowo, wong anaknya juga bersamanya, ya biarkan aja. Biarkan aja, nggak jadi soal. Menurut saya nggak jadi soal. Oh, namanya politik kok. Seiring berjalannya waktu mungkin bisa berubah dan lain sebagainya. Itu hal lumrah menurut saya di dalam hal politik. Bukan penistaan agama juga. Bukan penistaan politik juga, biasa aja menurut saya. Jadi jangan terlalu apa namanya ya, diambil hati, berbahaya. Kalau terlalu diambil ke dalam hati nurani dalam urusan politik, maka akan offset seperti Denny Siregar yang mengatakan nggak apa-apa Anies, yang penting jangan Prabowo. Padahal para pendukung Jokowi kan itu sama, kan sama pendukung Jokowi. Sepakat kan keberlanjutan. Itu artinya ketika politik masuk ke hati nurani, ini itu berbahaya itu. Jokowi itu bukan simbol ideologis, bukan. Gaya baru aja di dalam perpolitikan kita. Gaya baru di dalam perpolitikan kita. Dia belusukan dan lain sebagainya. Bukan simbol ideologi. Kalau kemudian ini urusan gaya politik,
Maka kita harus pakai kacamata politik. Oh, ideologi politik itu kan kepentingan, udah. Dasar pikiran politik itu kan kepentingan. Dan kepentingan bisa jadi berubah-ubah. Jadi bukan simbol ideologi. Bila kemudian pilihan politiknya berbeda dengan kita, ya wajar, nggak apa-apa menurut saya. Nggak jadi soal. Yang penting cara mengelola bangsa ini. Yang penting bagaimana cara memperlakukan masyarakat dan lain sebagainya itu sama dengan Pak Jokowi. Nanti pemimpin setelah Jokowi. Program-program yang setelah dilakukan oleh Jokowi, diperbuat oleh Jokowi, dilanjutkan. Yang penting itu. Poinnya itu kan. Bahaya kalau kemudian terlalu baper, itu berbahaya juga di dalam politik menurut saya. Akhirnya ya mengeluarkan statement-statement yang bagi saya kurang rasional di dalam kacamata politik. Jangan pakai kacamata kebencian dong kalau politik itu. Jangan pakai hati nurani dong kalau politik itu. Repot. Urusan strategi menurut saya. Politik itu urusan strategi. Bahwa kemudian ada yang ngomong, wah politik itu tetap harus pakai hati nurani dong. Alah, bullshit. Tetap aja ujung-ujungnya kalau bertentangan dengan kepentingan politik, ya tidak ada hati nurani. Artinya ideologi politik itu ideologi kepentingan, udah. Dan biasa itu. Bukan agama kan Jokowi, politik, urusan politik. Cuma kita suka aja gayanya, kan itu aja. Begitu ya. Maka saya selalu katakan, bila yang masuk putaran kedua, kalau pahit-pahitnya kita ambil misal Pak Prabowo dan Pak Anies, maka pendukung Ganjar ini mesti pilih Prabowo. Yang bukan bagian daripada kader partai ya. Kalau kader partai ya silakan. Partai politik punya kebijakan masing-masing. Mungkin nantinya koalisi dengan Anies bisa jadi loh. Karena kekecewaan. Nah kitanya jangan ikut-ikutan. Kita sepakat keberlanjutan kok. Kalau Prabowo dan Anies yang maju masuk putaran kedua, maka pendukung Ganjar ini yang non partai pilih Prabowo. Menurut saya. Begitupun sama, bila yang masuk putaran kedua adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, maka para pendukung Prabowo yang sepakat keberlanjutan, jangan pilih Anies dong, pilih Ganjar Pranowo. Itu. Tapi bila yang masuk putaran kedua adalah Ganjar dan Prabowo, udah selesai. Udah kan selesai. Udah, sama aja keberlanjutan. Tidak ada yang dikhawatirkan. Siapapun yang menang asalkan kedua orang ini. Kan itu. Itu pikiran saya. Ya, makanya syukur-syukur yang masuk putaran kedua itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Syukur-syukur lagi satu putaran. Siapapun aja, mau Ganjar Pranowo ataupun mau Pak Prabowo yang jadi. Itu menurut saya perlu kedewasaan di dalam berpikir kita sebagai masyarakat. Oke, sepakat nggak kira-kira? Kalau nggak sepakat, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.